Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman positif yang sudah aku lalui dan berdampak baik dalam hidupku. Semoga bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman. Hari ini aku mau membahas tentang mengubah overthinking menjadi doa. Kita sebagai manusia pasti seringkali merasa gelisah, padahal yang ada di pikiran kita itu adalah sesuatu yang tidak benar-benar terjadi. Misalnya kita lagi duduk sendiri, tapi pikiran melayang kemana-mana, mikirin hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Khawatir tentang masa depan, takut salah mengambil keputusan, cemas akan sesuatu yang belum tentu nyata. Ya, itulah overthinking. Overthinking itu seperti duduk di kursi goyang, bikin capek, tapi gak kemana-mana. Dan anehnya, semakin kita memikirkannya, semakin besar juga rasa takut yang muncul. Kita mulai membuat skenario-skenario dalam kepala kita sendiri, padahal belum tentu juga semua akan kejadian. Kadang kita mikir, apa jadinya ya kalau aku gagal? Gimana ya kalau ternyata mereka gak suka sama aku, gak suka sama karya aku? Nanti kalau ternyata semua usahaku sia-sia gimana ya? Dan kita lupa bahwa apa yang ada di pikiran kita itu bukan kenyataan. Jadi, saatnya untuk mengubah rasa takut itu menjadi doa yang baik untuk kita dan orang yang tengah kita overthinkingin itu. Teman-teman, sebenarnya apa sih yang kita cari dengan overthinking? Kebanyakan orang overthinking itu karena ingin merasa aman, ingin punya kendali. Padahal hidup ini nggak semuanya bisa kita kendalikan. Kita bisa berusaha, iya, tapi hasil akhirnya Allah yang menentukan. Contoh sederhananya aja nih, misalnya aja kamu lagi nunggu hasil wawancara kerja. Sambil nunggu, kamu mulai mikir macem-macem. Kayaknya tadi aku jawabannya kurang bagus deh. Jangan-jangan aku gak keterima lagi. Aduh, gimana ya kalau aku gagal? Sampai akhirnya kamu stres sendiri, tidur gak nyenyak, nafsu makan hilang, badan sehat tapi hatinya sakit. Dan ketika hari pengumuman datang, ternyata kamu diterima kerja, atau kamu gagal, tapi justru setelah itu kamu dapat kesempatan yang lebih baik. Akhirnya sadar bahwa yang kamu pikirkan selama ini cuma asumsi, cuma bayangan, dan bayangan itu nggak nyata. Makanya ketika lagi overthinking seperti itu, ubahlah menjadi doa. Tadi kasusnya pas lagi menunggu hasil wawancara kerja, daripada overthinkingin, jangan-jangan aku gak keterima lagi, jangan-jangan aku gagal lagi. Diubah menjadi, ya Allah, hamba sudah berusaha semaksimal mungkin, hamba sudah berikhtiar, maka untuk hasilnya hamba serahkan kepadamu bagaimana baiknya. Atau doa seperti ini, ya Allah, hamba takut gagal, tapi hamba tahu engkau sebaik-baiknya perencana. Ya Allah, kalau memang ini bukan yang terbaik, tolong jauhkanlah hamba dengan cara yang baik pula. Ya Allah, lapangkanlah hati hamba, tenangkan pikiran hamba, kuatkan hamba menjadi apapun takdirmu. Karena saat kita berdoa, kita bukan cuma mengungkapkan rasa takut kita, tapi kita juga menyerahkan kendali kepada yang maha mengendalikan segalanya. Teman-teman, doa itu bukan hanya soal meminta hasil. Doa itu cara kita menata hati, agar kita nggak dikendalikan oleh kecemasan. Coba bayangin deh, kamu lagi jalan-jalan di malam hari. Ketika lewat sebuah jalan, lampunya mati, pasti gelap kan? Gak kelihatan apa-apa. Kalau kamu terus mikir, nanti ada apa ya di depan? Nanti ada lubang gak ya? Nanti ada binatang buas gak ya? Kamu pasti akan berhenti. Kaku, takut, padahal jalan itu bisa aja aman. Tapi kalau kamu bawa senter, jalan tetap gelap, namun kamu tahu harus melangkah kemana. Seperti halnya doa. Doa itu adalah senter. Doa itu cahaya buat jalan gelap yang belum kelihatan ujungnya. Dia nggak selalu bikin semua jadi terang, tapi cukup untuk membuat kita berani melangkah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini mengingatkan kita bahwa
Kita nggak selalu tahu mana yang terbaik, tapi Allah tahu. Jadi kalau kamu merasa hari-harimu penuh overthinking, coba berhenti sejenak. Tarik nafas dan bilang dalam hati, aku sudah berusaha, maka sisanya aku serahkan kepada Allah. Karena teman-teman, kalau terlalu banyak berpikir, bisa mengurangi kepekaan hati. Dan terlalu sibuk membayangkan kemungkinan buruk, itu bisa membuat kita lupa bahwa kita ini punya Tuhan yang maha baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia, tentu saja overthinking itu wajar ya, tapi jangan biarkan overthinking ini menguasai kita. Gunakan rasa khawatir itu untuk mendekat, bukan menjauh dari Allah. Gunakan waktu malam untuk berdoa, bukan untuk berandai-andai yang bikin lelah hati. Karena seringkali yang kamu butuhkan itu bukan jawaban dari semua pertanyaan, tapi ketenangan dalam menghadapi apapun jawabannya. Teman-teman, kalau kamu takut akan masa depan, ingatlah bahwa masa depan belum datang, tapi Allah sudah di sana. Maka dari itu, kita di masa kini berusaha jadi pribadi yang baik, berdoa dan percaya bahwa Allah sudah merencanakan masa depan kita adalah masa depan terbaik untuk kita. Berdoalah untuk diri kita sendiri di masa depan dan untuk orang-orang yang kita cintai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video aku hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.